Ya Pak, dari warga Pak. Oh, Ya mau lihat ini aja Pak. Kan ini jarang-jarang kita lihat. ya, Nah, nanti kita selesai kita keluar kan. ya. Karena yang begini-gini perlu kita foto dokumentasi, betul ya? Tapi Bapak sebetulnya harusnya pakai APD Pak. Ini udah masuk area proyek. Oh iya, Ya. ada APD-nya. APD-nya biasanya di depan. Oh, Tuh. ya udah kalau begitu saya ke belakang aja kali ya. Untuk lihatnya aja bang, lihat apa? Girder ini luar biasa nih bang. Yang kayak ada ini kan masyarakat kan perlu kita beritahu juga caranya begini loh naiknya kan. Tidak nanti melihat udah jadi enak banget ya kan. Nah, itu. Jadi ke depan nggak ada masalah kan? Oh nggak bisa Pak, harus pakai APD Pak. Oh. Ya alat pelindung diri, helm sama rompi sama sepatu. Sewa bisa nggak ya? Sewa APD ya? Nggak ada Pak. Alhamdulillah hari ini ya kita bisa melihat bagaimana cara menaikkan girder ya. Nah itu girdernya itu beratnya itu kabarnya sampai 80 ton. Nah jadi girder ini beratnya 80 ton per satu girder. Untuk menembus proyek ini ya saya harus jalan setapak di pinggir proyek karena tadi saya mendapat teguran dari proyek supaya tidak masuk ke proyek tanpa APD proyek. Nah APD proyek itu ya sepatu, topi, baju. Nah jadi untuk mendapat foto-foto ini sesungguhnya harus melalui jalan yang berat. Nah untuk itu teman-teman ya, teman-teman yang menonton video ini, sobat-sobatku semuanya, tolong ya jangan lupa subscribe karena subscribe itu penting ya. Nah, subscribe itu penting bagi sebuah video YouTube. Nah jadi artinya para penonton, teman-teman semua ikut berpartisipasi dalam membantu pembuatan video-video ini. Nah karena untuk mendapatkan tugas video seperti ini kadang-kadang kita melihatnya mudah, padahal kita harus menempuh jalan-jalan tapak di pinggir, kadang-kadang kena teguran di proyek segala macam. Nah bagi yang sudah menekan subscribe tentu saya mengucapkan banyak terima kasih, jazakallah khair. Nah ini kita lihat ya di depan kita ini. Nah ini girder namanya, girder ini itu semacam balok ya, semacam balok penghubung antara tiang dan tiang. Nah nanti di atas balok inilah jadi jalan tolnya. Ini berat balok ini tidak tanggung-tanggung ya, 80.000 ton. 80.000 ton kalau 1 ton 1000 kilo berarti 80.000 kilo. Nah jadi kalau misalnya kena kepala kita itu bisa jatuh lalu jerepet kepala kita udah jadi abu dah. Nah tadi saya di depan ya, nah di depan itu alam proyek. Jadi saya disarankan setiap saat dalam proyek saya mencari jalan dua proyek. Jadi pada intinya tidak keberatan mereka kita buat video ya, karena video kita ini tujuannya baik untuk memberi informasi kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya sebuah proyek longsor dibuat. Nah, jadi prosesnya seperti apa. Nah dengan video ini kita bisa melihat bahwa proses itu rumit, berat, memakan waktu yang lama dan membutuhkan alat-alat berat yang paling berat. Ini depo ini lagi meratakan batu-batu ini ya, batu-batu putih ya, karena kalau merata batu putih, nah jadi tanah merah dia akan becek kalau hujan, dan beceknya pun bukan becek biasa, becek di sepatu. Nah ini kita tunggu ya, kita tunggu girdernya sudah bergantung ya, kita tunggu bagaimana girder akan naikkan lagi ini. Lihat ya pasukan pemasan girder ya.
memasang pasukan girder sudah berkumpul, artinya pemasangan sudah dimulai. Ini kalau kita lihat ya, pemasangan girder ini salah satu tahapan yang paling rumit dalam pembuatan jalan tol layang. Kenapa dikatakan rumit? Itu harus seimbang semua. Kiri kanan harus seimbang, jalan angkatnya harus terukur, cara tariknya juga harus terukur semuanya. Nah, kalau salah sedikit meleset itu bisa meluncur. Jadi girdernya bisa meluncur ke bawah. Jadi pengangkatannya itu harus benar-benar sesuai SOP. Kalau tidak sesuai SOP, ini yang sering terjadi kecelakaan. Tapi pembuat jalan tol ini kalau nggak salah Wika, ini adalah perusahaan negara yang sudah cukup profesional, jadi tidak ada keraguan lagi kalau keterampilan mereka dalam memasang girder jalan tol ini sudah cukup luar biasa. Jadi nggak ada khawatir akan terjadi apa-apa. Nah, jadi kita ulang lagi ya, bahwa berat girder ini itu informasinya 80.000 ton. Artinya 80.000 kilo ya. Kalau 1 ton 1.000 kilo itu 80.000 kilo. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini apa namanya, crane ya. Sebenarnya kalau kita lihat crane ini nggak terlalu gede ya, tapi karena faktor bisa menjaga keseimbangan, nah faktor ini yang menyebabkan mereka bisa mengangkat dengan baik ya. Yang Kobel ke ini beko ya, emang kerjanya gerdak-gerduk gitu. Dimana-mana kerjanya pasti gerdak-gerduk karena tugasnya menggali ya, apalagi yang digali tanah berbatu. Tapi kalau tanah liat mungkin aman suaranya, itu nggak gerdak-gerduk. Jadi makanya kalau ada suara bising gerdak-gerduk ini mohon dimaafkan saja ya. Nah, ini sudah berbunyi ya, sudah bunyi alarm. Ini alarm pertanda sudah dimulai pengangkatan girder. Nah, ini lagi dipasang tali pengikat ke bawah ya. Nah, ini pengikat ke bawah supaya bisa mengangkat. Itu yang pasti tali-tali pengangkatnya ada baja, walaupun kelihatan kecil ya, di baja. Jadi kalau besi baja pasti tahu kita kekuatannya itu melebihi tali-tali atau besi-besi biasa. Nah, memang paling riskan dalam mengangkat girder ini tali-tali itu. Tali-tali ini yang riskan, kita nggak tahu kekuatan tali-tali itu sampai bertahan berapa lama. Artinya berapa lama usia tali-tali baja itu bertahan dalam kekuatan aslinya. Nah, kalau kita lihat nggak gede talinya itu, tali bajanya itu. Tapi dia mampu ya, mampu mengangkat. Mampu mengangkat girder yang beratnya 80.000 ton.
Ini beko ini kayak bikin receh aja dia, bikin halangi orang men-shooting. Alhamdulillah nggak berhenti di sini ya. Udah Pak, lanjut aja Pak, terus Pak, kita terus Pak. Jangan bikin receh Pak, terus ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita tunggu ya momen-momen pengangkatan girder. Ya sebenarnya sudah lama menunggu momen-momen pengangkatan girder ini. Nah, sering kita pantau kapan pengangkatan girder ini, karena momen seperti ini susah kita dapati. Seringkali girder ini diangkat malam. Nah, malam untuk mencegah ada orang yang melihat, tapi ini mungkin karena dalam proyek diangkat waktu siang. Nah, ini sudah diangkat ya, pelan-pelan ya. Ini momen pengangkatan girder ini saya teringat dulu waktu dibuat kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu juga pada waktu ngangkat girder itu pakai peralatan luar biasa. Alhamdulillah saya sempat memfoto yang buat video momen pengangkatan girder kereta api cepat. Ya saat ini sudah beroperasi. Mungkin para penonton ya video ini teman-teman sahabat semua bisa melihat lagi waktu pengangkatan girder kereta api cepat. Itu kalau nggak salah setahun setengah yang lalu ya, itu ada di video saya. Nah, kalau kita bandingkan pengangkatan girder kereta api cepat dengan ini ya, dengan girder jalan tol, tidak seberapa rumit yang ini, yang untuk jalan tol. Yang paling rumit itu pengangkatan girder untuk pembuatan rel kereta api cepat. Nah, tempat rel kereta api cepat Jakarta Bandung. Nah, ini sudah naik ya, sudah naik girdernya. Nah, cuma sayang kita nggak bisa ambil foto jelas ya sebelah sana karena itu masuk dalam kawasan proyek. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya lihat sisi lain ya, mungkin ke depan sebelah kiri ya, bisa kita jalan nanti saya lihat kita ke depan. Tapi ini kita fokus dulu yang di sini. Nah, kita lihat dulu di sini girdernya sampai naik ke atas. Jadi girder ini beratnya 80.000 ton. Jadi tidak main-main karena dalamnya itu besi cor ya begitu kuat. Alhamdulillah, karena kalau nggak kuat dia nggak bisa, karena yang ditampung nanti itu truk besar, mobil-mobil, nah, semua plek di jalan, di atas jalan tol. Coba bayangkan kalau macet. Nah, kalau macet itu berapa berat yang akan ditampung oleh jalan tol layang seperti itu. Nah, ini ke depan kita ya, samping kita sudah kerinya sudah siap-siap ya mengambil girder yang lain. Coba kita lihat ya prosesnya seperti apa. Nah, itu kita lihat tuh kerinya sudah naik ke atas. Sudah naik ke atas. Nah, biasa ini yang pakai baju merah ini pengawas. Itu baju beda-beda ya, ada yang kuning atau hijau. Ini pengawas. Nah, ini pengawas ini seringkali menegur kalau orang masuk proyek tanpa pakai APD atau orang luar ya, maksudnya tanpa APD, karena kalau tanpa APD itu pasti orang luar. Nah, ada naik ya, coba kita lihat ada naik itu.
sobat-sobat semua ya yang nonton video ini. Nah, beginilah ya cara menaikkan girder ke atas tiang-tiang penyangga jalan tol. Ini tidak mudah ya. Ini kita nggak tahu nih kalau kita nggak tahu kita ini kalau dihitung biaya ya berapa biaya untuk menaikkan satu girder saja. Jadi makanya nggak heran kalau jalan tol itu mahal, karena pembuatannya mahal, biaya mahal. Apalagi lahan-lahan yang masuk dalam kategori premium, daerah premium, nah itu juga pasti mahal. Hati-hati Pak, jangan sampai jatuh. Tukang-tukang ini masuk pemberani semua, walaupun mereka sudah disediakan pengamanan yang cukup ya. Mereka jadi pemberani karena sudah dilengkapi dengan pengamanan yang cukup. Tapi tetap saja ya, kalau musibah terjadi kadang-kadang tidak bisa dihindari. Nah biasa kalau seperti itu ya sudah takdir Allah. Kalau sudah dilengkapi dengan pengamanan yang cukup, semua perhitungan menghindari kecelakaan sudah maksimal ya, fitur. Kalau terjadi kecelakaan, nah itu namanya musibah. Musibah biasa tidak bisa dihindari karena takdir. Takdir itu sudah ada ketetapannya. Tapi terjadi takdir itu baru bisa dikatakan takdir kalau sudah terjadi. Kalau belum itu belum bisa. Nah kita nggak tahu takdir itu apa yang terjadi kan.